Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di minggu ketiga di bulan Juli ini dengan tema khotbah Terimalah Pilihan Tuhan, seri yang ketiga. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Rasa syukur kami kepadamu tak henti-hentinya Bapa Surgawi, karena anugerah-Mu begitu lengkap, sempurna dan melimpah atas hidup kami. Termasuk waktu yang kami bisa dapatkan guna mempelajari firman-Mu, itu juga karena anugerah-Mu. Kalau bukan anugerah-Mu, kami selalu tidak akan pernah punya waktu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, dengan segenap hati, dengan sukacita kami terima firman-Mu untuk kami terapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mungkin Anda merasa sudah berdoa, tapi ternyata engkau belum mendapatkannya. Kemudian kau mulai mencurigai Tuhan. Tuhan tidak mau dengar doa saya. Mungkin doa saya kurang berkuasa. Atau kemudian kita kecewa, marah kepada Tuhan. Kemudian kita bosan untuk berdoa. Dan kita mengambil keputusan, mending aku tidak berdoa saja. Karena ternyata sudah berdoa tidak berhasil, tidak terjadi. Bukan itu masalahnya. Masalahnya yang harus kita ketahui adalah ketika mengapa doa kita tidak terjadi. Yang pertama adalah kita berdoa dengan salah. Dan doa yang salah adalah doa yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa belum waktunya Tuhan untuk merealisasikan yang kita doakan itu. Karena belum waktunya. Kita akan bahas dulu yang pertama, bahwa yang kita doakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang Kristen bertanya. Nah, terus untuk kita mengerti kehendak Tuhan supaya kita tidak salah berdoa bagaimana? Gampang, asal kita semua mau melakukannya. Karena kehendak Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Itu yang paling simpel dulu. Kalau kita belum bisa mendengar suara Roh Kudus, enggak usah lah, aku belum bisa mendengar suara Roh Kudus, saya belum tahu kehendak Tuhan. Makan firman dulu. Makan itu firman, maka engkau akan tahu kehendak Tuhan untuk hidup kita. Apa yang sudah tertulis dalam firman itu tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh diganti-ganti. Itulah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Misalnya saya ambil contoh. Kesembuhan sudah diberikan oleh Allah Bapa melalui penebusan Yesus Kristus. Dan dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan Yesaya 53, jelas bahwa Yesus telah menanggung penyakit kita, sehingga oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Jelas bukan? Kalau begitu, kesembuhan sudah tersedia. Nah, bagaimana kita sekarang betul-betul mengalami kesembuhan secara realita? Ambil kesembuhan itu dengan iman. Ambil dengan iman artinya berdoa, doa yang profetik. Doa yang profetik itu berkata-kata dalam doa sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Kalau kita sakit, kita tidak mohon-mohon kesembuhan. Tapi apa yang perlu kita katakan dalam doa? Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu aku telah sembuh. Karena Kau telah menanggung semua sakit penyakit saya. Ucapkan itu sampai hatimu meluap dengan ucapan syukur, dan imanmu kau rasakan begitu teguh. Kesembuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Kita bisa ucapkan berulang kali. Karena sama dengan katakan Indonesia sudah merdeka. Bukan akan merdeka. Sekarang kalau Indonesia sudah merdeka,
Mengapa kita perlu berkali-kali mengucapkan, bahkan meneriakkan dengan bangga, dengan semangat, Indonesia sudah merdeka, atau merdeka, merdeka, merdeka. Mengapa? Karena semakin kita banyak mengakui, kepercayaan dalam hati kita semakin teguh dan semakin kuat. Dan apa yang kita akui itu semakin jelas, semakin nyata terjadi dalam kehidupan kita. Sama ketika sakit, katakan bukan hanya sekali dua kali, haleluya, saya sudah sembuh oleh bilur Yesus. Nah, ini namanya doa mengambil dengan iman. Karena apa? Itu yang dikehendaki Allah, sebab firman-Nya berkata kita telah disembuhkan. Begitu juga dengan berkat-berkat yang lain. Begitu juga dengan karakter Yesus. Karakter Yesus yang ada dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu sudah ada dalam diri kita sejak kita lahir baru. Kalau itu belum terjadi, mari kita sekarang berdoa dengan iman. Doa pengakuan iman. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya adalah anak Allah yang murah hati. Saya adalah anak Allah yang penguasaan diri. Kalau Anda merasa atau orang banyak mengatai kita bahwa kita orang yang pemarah, orang yang tidak bisa penguasaan diri, tapi Anda jangan berkata seperti apa yang dikatakan orang. Katakan seperti apa yang dikatakan firman. Itu namanya doa pengakuan iman. Nah, itulah kehendak Tuhan yang terjadi pada hidup kita. Berkat materi, berkat jasmani, berkat rohani, semua sudah terjadi karena Yesus sudah mati, bangkit, dan hidup kembali untuk kita. Jadi untuk kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, tinggal pikiran hati kita itu harus penuh dengan firman. Makanya jangan males loh makan firman. Jangan kita sembrono memperlakukan firman. Makan firman dengan segenap hati. Rasakan, resapi, renungkan. Biar firman sekarang yang menguasai pikiran dan hati kita, sehingga firman semakin kuat bekerja melalui kuasanya dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan bingung-bingung ketika kita harus berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Sebetulnya semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Tinggal ambil dan terima dengan iman. Itu yang dimaksud kehendak-Nya yang ada di dalam firman Tuhan. Yang perlu kita doakan dalam minta roh hikmat. Supaya apa? Kita bisa mengerti kehendak-Nya melalui firman-Nya. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan keputusannya, sesuai dengan kehendak-Nya. Dan yang kedua adalah belum waktunya. Sangat sering kita terburu-buru dan memburu-buru Tuhan untuk Tuhan menyelesaikan waktu dengan kita. Padahal Tuhan tahu, nak, belum waktunya kamu menerima yang ini. Oke, yang ini memang kamu butuhkan, tapi belum tiba waktunya sekarang. Karena apa? Ketika saya berikan kepadamu, kamu ternyata belum bisa mengelola dengan bagus. Kamu belum teruji, kamu belum terlatih. Nah, dalam masa menunggu ini saya mau melatih kamu, mendewasakan kamu, mematangkan kamu, memampukan kamu. Untuk apa? Ketika engkau menerima apa yang engkau sudah doakan ini, dan itu sesuai dengan kehendak-Ku, maka Aku akan memberikannya dengan waktu yang tepat. Sama gambarannya ketika seorang anak, masih anak-anak, ketika dia minta mobil kepada orang tuanya, apakah orang tuanya akan memberikan mobil?
dan begitu saja memberikan kunci untuk anak ini mengendarai mobil itu sendiri? Tentu saja tidak. Kalau orang tua seperti ini, maaf, kurang hikmat dan kurang bijaksana. Tentu orang tua ini akan memberi mobil ketika anak ini sudah cukup usianya. Yang pertama, dia bisa bertanggung jawab atas mobil itu dan atas pemakaian mobil itu. Yang kedua, dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga, memang sudah cukup matang dan dewasa. Dia sudah bisa saya berikan mobil ini. Sama sebetulnya pengertiannya. Bagaimana Bapak Surgawi pasti akan memberikannya kepada kita ketika Bapak Surgawi sudah melihat bahwa kita sudah cukup mampu, cukup terlatih, bisa dipercaya, kita bisa bertanggung jawab atas pemberian Allah itu, dan kita akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Kita sudah cukup matang, cukup dewasa, cukup memahami, cukup bijaksana, cukup berhikmat. Artinya cukup mampu menerimanya dari Tuhan. Nah, ini dua hal yang harus kita fahami. Supaya dalam kehidupan kita tidak banyak hidup di dalam kesalahan. Termasuk hidup dengan sesama, kita tetap menjadi berkat dan menjadi contoh. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.